Nanda, selamat pagi. Jadi seperti apa pantauan arus balik di Tol Cikatama pagi hari ini? Selamat pagi, Okta dan juga saudara. Untuk situasi arus lalu lintas memasuki gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama kilometer 70 pagi hari ini sangat dinamis, Okta dan juga saudara. Artinya memang tadi sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 7 kami melihat memang adanya kepadatan yang mengular dari kilometer 70 atau tepatnya dari gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan titik saya melaporkan saat ini di kilometer 71. Bahkan sampai ketika saya tadi masuk ke gerbang tol Cikampek di kilometer 72 ke arah Jakarta. Nah, Okta dan juga saudara, situasi ini tapi tadi sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat ini sudah dapat terurai. Bahkan saya melihat di belakang saya ini situasinya sudah jauh berbeda dibandingkan dengan 1 jam yang lalu. Artinya kenapa? Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh petugas jasa marga saat ini, ketika memang sudah terlihat adanya kepadatan mengular cukup panjang, dilaksanakan beberapa skema ataupun beberapa tindakan. Seperti halnya tadi sekitar pukul 7 pagi, Okta dan juga saudara, dibuka gardu tol Cikampek Utama 8 atau Cikatama 8 yang memang gardu tol ini atau gerbang tol ini sengaja diberlakukan ketika momen arus balik. Artinya ketika dibuka di gerbang tol Cikatama 8 ini ada sebanyak 5 gardu yang dikerahkan. Sudah terlihat sebenarnya kalau saya melihat ke belakang ini sudah jauh berbeda, artinya sudah kembali ramai lancar. Nah, Okta dan juga saudara, memasuki hari pertama prediksi puncak arus balik, yakni dimulai dari hari ini sampai dengan di tanggal 7, beberapa skema rekayasa lalu lintas sudah diterapkan sebenarnya sejak kemarin, yakni beberapa diantaranya seperti kontraflow. Kalau saya melihat saat ini, Okta, kontraflow dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 ini diberlakukan pagi hari ini sebanyak 2 lajur, yakni sampai dengan ke kilometer 46. Sedangkan kalau untuk rekayasa lalu lintas one way, informasi yang saya dapat tadi pagi sekitar pukul 6 bahwa sudah sebenarnya diberlakukan saat ini adalah one way nasional. Bahkan sudah dimulai dari KM 414 gerbang tol Kalikangkung hingga menuju ke gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70. Hanya saja memang kalau saya melihat tadi di kilometer 72 untuk memasuki gerbang tol Cikampek Utama di kilometer 70 untuk lajur A ataupun lajur arah sebaliknya, yakni jalur arah sebaliknya, ini memang tadi cukup padat untuk sisi karena ada penyempitan lajur begitu ya untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan yang kemudian dibuang di gerbang tol kilometer 72 yakni gardu tol Cikampek. Nah, Okta juga saudara, ini bisa menjadi perhatian sebenarnya jam-jam yang menjadi favorit tampaknya ini masih sama diberlakukan ketika arus mudik, yakni pada pagi hari dan juga malam hari. Malam hari sampai dengan ke pagi hari ini menjadi jam-jam favorit para pengendara ataupun pengendara ataupun pemudik untuk melakukan perjalanannya. Jadi kalau saya melihat memang tadi pagi sekitar pukul 5:30 sampai dengan pukul 6 ini memang imbas kendaraan dari arah Kalikangkung ataupun ruas tol Trans Jawa ini baru tiba ke kilometer 72 untuk memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Jadi harus diperhatikan hal-hal tadi, Okta dan juga saudara, mengingat juga untuk hari ini masih diberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% oleh jasa marga, sampai dengan nanti di periode keduanya lagi akan diberlakukan dimulai dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2025. Kembali ke studio, Okta. Oke, Nanda, tadi dikatakan bahwa ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan seperti misalnya tadi ada kontraflow kemudian one way. Nah, Nanda, untuk mengantisipasi kepadatan di titik mana saja, termasuk juga diadakan bottleneck begitu misalnya seperti di rest area dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh petugas untuk hal ini, Nanda? Okta dan juga saudara, sebenarnya kalau apa yang dilakukan oleh petugas ini sifatnya dinamis sekali. Bahkan kalau kami melihat seperti tadi yang kepadatan mengular dari kilometer 70 sampai dengan ke kilometer 72 untuk memasuki gerbang tol Cikatama, maka diberlakukan tadi dibuka gerbang tol Cikampek Utama 8 atau Cikatama 8. Nah, ada titik-titik yang menjadi perhatian tentunya, khususnya di titik-titik rest area. Apalagi kalau misalkan di jalur dari ruas tol Trans Jawa menuju ke ruas tol Jakarta Cikampek, rest area ini menjadi salah satu pemantik sebenarnya. Karena kenapa? Ini sudah memasuki puncak arus balik, banyak juga pengendara yang sudah melakukan atau menempuh perjalanan cukup panjang dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Maka dari itu diberlakukan untuk rest area
beristirahat selama 30 menit dan kemudian dipersilakan untuk berjalan kembali. Nah, ini masih diterapkan sampai dengan hari ini sebenarnya, sampai dengan momen arus mudik sampai dengan arus balik. Tidak hanya itu, Okta dan juga saudara, kalau Anda memang berada ataupun hendak melintasi ke ruas tol menuju ke Jakarta Cikampek dari ruas tol Trans Jawa, ini menjadi perhatian karena tadi yang saya sebutkan, apalagi Anda berada di lajur kontraflow begitu di kilometer 72 ini sudah harus bersiap karena ada penyempitan lajur karena ada kendaraan dari arah Jakarta yang kemudian akan dibuang ke gardu tol Cikampek yakni di kilometer 72, maka dari itu ada penyempitan kontraflow. Nah, tapi kalau untuk dari sisi jalur A ataupun jalur B maksud kami dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini sudah mulai kembali lancar, Okta dan juga saudara. Dan kita akan melihat bagaimana skema-skema yang akan dilakukan oleh Jasa Marga bekerjasama dengan polisi terkait dengan apabila nanti kendaraan ini kembali padat dan juga mengular cukup panjang. Sementara demikian, Okta.